Ya, kembali 1913 menahan laju kenaikan di pekan lalu. Di ujung hari Jumat justru kembali terprosok sampai 1897 ataupun 1898. Dan pagi hari ini kita juga mendapati area yang sama, 1896 sampai 1900. Apakah kali ini akan menjadi penentuan atau tidak, itu yang akan kita kupas. Karena beberapa hari terakhir, kurang lebih saya mencatat di satu pekan terakhir, kita hanya melihat area 1889 sampai kurang lebih 1920. Nah, berarti di 1913 ini akan menjadi area acuan apakah nantinya dia akan menembus zona 1930 kembali apa tidak. Tapi juga yang harus menjadi catatan adalah 1889 juga cukup riskan, yang akan mengakibatkan kalau tergelincir mungkin saja terbuka sampai 1872. Nah, apakah 1872 itu selesai atau justru akan kembali terbenam lebih dalam? Ada dua hal besar yang saya catat di sini. Perkembangan terkait Brexit yang ternyata kembali tercatat tidak menggembirakan. Apalagi Johnson mengatakan the deal is over with Euro, dan dia mengumumkan kepada para pebisnis di Inggris untuk segera mempersiapkan diri untuk kemungkinan no deal Brexit. Bahkan di masa transisi kurang lebih 1 Januari dia menginginkan ini semua sudah selesai, jika kemungkinan potensinya tidak ada lagi pembicaraan, meskipun masih tetap terbuka untuk negosiasi, tapi juga persiapan-persiapan sudah dimulai karena waktunya cukup sempit. Artinya fase transisi ini kemungkinan akan dilewati dengan kemungkinan potensial no deal Brexit, yang artinya ketidakpastian terkait ekonomi Inggris juga diserang kemudian dengan faktor pandemi yang juga memaksa Inggris untuk melakukan lockdown di beberapa kawasan. Nah, kemudian yang kedua yang terbesar lagi adalah yang sangat kita nantikan atau investor sangat nantikan adalah perkembangan terkait stimulus fiskal yang sedang digagas ataupun didiskusikan antara Ketua DPR Nancy Pelosi dan juga Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin. Dan lagi-lagi ternyata masih belum menemukan kata sepakat. Namun, berita terakhir yang saya dapatkan tadi pagi, Trump mengatakan tentang dia menginginkan paket stimulus sekitar di atas angka yang Pelosi sampaikan. Ingat bahwa sampai saat ini kita mendapati Gedung Putih hanya mengajukan sekitar 1,8 triliun, sementara Demokrat yaitu Nancy Pelosi menyampaikannya dengan proposal 2,2 triliun, dan ini pun adalah angka yang sudah di-adjust dari angka 3,4 triliun sebelumnya yang ditolak oleh Senat. Nah, sesuatu hal yang menarik di sini adalah pertanyaannya, kalau misalkan Trump menginginkan lebih dari angka Pelosi 2,2 triliun, apakah mungkin Senat akan melonggarkan ketentuannya terkait stimulus karena diajukan oleh presiden atau calon presiden yang diusungnya? Kalau ya, artinya di sini memang betul-betul pure ada intrik politik di dalamnya, sehingga kemungkinan ini masih tetap dijadikan bahan rujukan bagi para pelaku pasar terkait dengan pergerakan gold selanjutnya. Dan dalam 2 atau 3 hari ke depan, di mana kita akan melihat potensi tersebut masih bisa diupayakan. Nancy Pelosi menyatakan bahwa dia memberikan waktu sekitar 48 jam untuk tercapainya kesepakatan. Artinya kurang lebih kalau misalkan deadline-nya 48 jam, maka kemungkinan potensinya ada di hari Selasa waktu New York di akhir sesi AS. Yang artinya pula itu berarti di hari Rabu waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian juga catatan yang utamanya adalah Senat mengatakan bahwa akan terjadi voting di hari Rabu dan Kamis terkait dengan RUU bantuan corona, yaitu stimulus yang memang sedang diributkan, termasuk juga voting untuk Paycheck Protection Program yang berdiri sendiri. Nah, dalam 3 hari ke depan, kita akan melihat potensi fluktuasi di gold yang mungkin saja akan merubah strategi kita, di mana pekan ini harusnya akan terjadi penguatan dolar, mungkin saja akan berubah menjadi pelemahan dolar. Apakah seperti demikian? Kita lihat technical view 19 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Senin 19 Oktober 2020 per jam 10:50 waktu Indonesia bagian Barat, dan seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan outlook dari DXY atau indeks dolar, di mana kemarin atau kurang lebih di akhir pekan lalu di hari Jumat ternyata berhasil ditutup dengan bearish kembali, meskipun dengan candlestick ini sedikit meyakinkan ya, karena kalau misalkan kita bandingkan dengan di hari Kamis, dia big bullish candle atau big long bullish candle pasca penurunan di hari 14 Oktober yang lalu. Dan ingat bahwa kita masih mencurigai adanya atau kehadiran dari pola head and shoulder, meskipun di hari tanggal 14 justru meskipun ada doji, tapi di sini dojinya tidak terlalu meyakinkan. Lalu kemudian ternyata di hari 15 Oktober hari Kamisnya dia mengalami bullish candle. Meskipun lagi-lagi dalam gold outlook kemarin saya sempat mengatakan bahwasanya
kesempatan atau peluang dari head and shoulder tersebut masih ada karena kita masih melihat potensinya masih bisa menjadi areal right shoulder, dan itu yang terjadi di hari Jumat dengan potensi penutupan seperti demikian. Apa yang membedakan untuk kali ini? Bentuk candlenya. Ya, bentuk candle di hari Jumat yang lalu betul-betul confirm sebagai hanging man. Anda bisa lihat di sini tail lebih panjang ke bawah daripada yang atas. Sementara di tanggal 14 Oktober yang lalu ini relatif equal sebetulnya, lebih kepada spinning top, dan biasanya spinning top tersebut bisa menandakan 50-50 chances atau peluang 50-50, di mana kesempatan untuk bullish ada dan bearish pun ada. Nah, untuk kali ini dikarenakan candlestick di hari Jumat lalu membentuk hanging man pasca penurunan atau ini adalah kenaikan besar, maka kemungkinan potensi kali ini seharusnya idealnya adalah bearish candle. Tapi lagi-lagi tetap kita masih ada faktor yang harus kita antisipasi terlebih dahulu terkait dengan faktor fundamental. Dan tentunya kalau ini terjadi, maka kemungkinan potensi penurunan akan berakibat kepada kenaikan di gold. Nah, kemudian di grafik H4-nya sendiri masih dalam fase potensial atau areal target yang sudah dicapai dari invert head and shoulder. Jadi ingat bahwa di daily chart kita menemukan head and shoulder atau suspected head and shoulder, sementara di grafik H4-nya sudah confirm inverse head and shoulder. Yang artinya lagi kemungkinan kenaikan masih akan ada dengan target utama adalah areal kuning ini 94.15 yang kemungkinan juga bisa saja kembali mendapati hadangan di areal sekitar 50 atau bahkan 75%-nya. Nah, artinya di sini saya sempat men-share kepada Anda ada kemungkinan dua hal. Kalau misalkan kita asumsikan ini resisten yang cukup kuat berdasarkan historical price, maka kemungkinan ada dua kemungkinan saat dia mengalami kenaikan. Saat menyentuh 93.88, kemungkinan pertama adalah pola A, dia akan melanjutkan sampai memenuhi target utama di 94.15, atau kemungkinan kedua adalah pola B, di mana dia akan terjadi rejection dikarenakan ini lebih kepada mirip dengan double top. Artinya masih ada dua peluang juga, sehingga kemungkinan sampai pertengahan malam agak relatif mengkhawatirkan memang, karena juga di pertengahan malam nanti kita akan mendapati pernyataan dari Fed Chair Powell. Kemudian di grafik H1-nya yang juga kemarin sempat kita gambarkan akan ada potensi rejection, ini betul terjadi karena dia sempat spike meskipun ini udah tail tidak terlampau bulat mendekati areal kuning, tapi ternyata memang betul dia kembali ditekan. Nah, kali ini dengan pola yang sama mirip dengan apa yang terjadi di pola B untuk grafik H4 tadi, maka kemungkinan peluangnya kalau kita lihat dari kiri historical price ada di pola 93.90, lalu kemudian di 2 hari yang lalu juga sama, maka kemungkinan potensi kali ini kalaupun dia spike ke atas ada kemungkinan rejection akan terjadi di pola kuning tersebut atau di garis kuning, sehingga kemungkinan potensi menjadi double top. Technical view gold 19 Oktober 2020 per jam 10 lewat 57 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1902.60, low 1896.80 dan running price 1900 atau 1900.90. Kembali dengan fase penekanan, tapi sebetulnya tidak relatif jauh ya. Setelah di akhir pekan yang lalu ditutup dengan zona 1898. Meskipun lagi-lagi skenario-nya tertahan bullish di area 1913. Nah, tapi kalau Anda perhatikan di sini, saya coba hapus areal trendline merah dari pola atas ini. Saya lebih coba untuk melihat sampai seberapa jauh dia akan tertekan. Nah, saya menggunakan support line sekarang, kurang lebih seperti demikian. Nah, di sini ada areal sekitar 1891 yang akan menjadi areal support kita. Kemudian 50% of course 1872.80, jangan lupakan. Tapi kalau lihat dari pola trend line-nya seperti demikian, maka kemungkinan potensinya akan terjadi pantulan sebetulnya di area 1891 ataupun 1890. Kemudian yang harus diingat juga 1910, 1913 masih akan menjadi resisten yang cukup tangguh. Jadi PR yang cukup berat untuk pekan ini ada di 1913 terlebih dulu, kemudian 1920 dan terakhir 1933. Kalau saja 3 level tersebut secara bertahap berhasil dilewati, maka kemungkinan akan membuka peluang kelanjutan setidaknya sampai 1948 ataupun 1950. Tapi lagi-lagi big news banyak sekali di pekan ini yang kemungkinan akan menjembatani apakah itu bullish ataupun bahkan bearish. Nah, terkait dengan paket stimulus yang juga masih dalam tahapan pembicaraan atau negosiasi yang tidak berkesudahan, maka kemungkinan potensi itulah yang akan dilihat ataupun dilirik oleh para investor. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, kalau kita lihat dari potensi pergerakannya masih dalam teritori yang cukup normal, karena kemarin
pun kita sudah memperkirakan akan turun sampai 1898, kemudian akan terpantul ya at least 1903 ataupun 1905. Seperti yang Anda lihat di sini, area garis juga berhimpitan dengan historical price, sehingga itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya sempat men-share kepada Anda untuk melakukan buy on dip di kisaran 1895 ataupun 1897, yang mana cukup berhasil karena sampai saat ini area terendah tercipta hanya 1896.80. Tapi perhatikan di area ini ada kemungkinan beberapa hal yang harus Anda cermati. Ya, pertama tentunya area 1912 ataupun 1913 seperti yang tadi sempat saya jelaskan. Yang kemudian yang kedua adalah areal trendline ini, di mana trendline atau resistance line di sini ada berada di kisaran 1921 pun 1922. Artinya begitu dia menembus area 1913, maka zona 1920 ataupun 1922 itu akan menjadi sorotan utama kita, karena kemungkinan potensinya apakah akan terjadi rejection atau mungkin saja malah ditembus. Kalau dihitung dari zona retest sebelumnya, maka ini adalah kali keempat yang kemungkinan dia akan lebih condong untuk memudahkan jalan dia untuk menembus area resisten, sehingga yang akan menjadi sorotan target utama kita adalah di area 1930 ataupun 1933. Kemudian yang paling fatal adalah kalau misalkan 1895 tersebut ditembus, maka akan membuka peluang sampai kisaran 1881 ataupun 1879. Ya, kurang lebih area tersebut akan menjadi zona yang cukup layak untuk Anda pertimbangkan buy on dip. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan bahwa pekan ini akan lebih kepada pro dolar, kecuali kalau misalkan ternyata pembicaraan terhadap paket stimulus dan juga ketidakpastian terkait menjelang pemilu itu akan membuat gold tersupport dengan sangat baik, dan tentunya kita masih akan lihat potensi areal range yang tidak akan terkoyak di kisaran 1880 ataupun 1920. Nah, kemudian di grafik H1-nya yang paling penting lagi, saya menggunakan zona triangle seperti demikian. Anda bisa lihat di sini, ini adalah supportnya, ya. Kemudian ini ada juga resisten. Kalau saya asumsikan, saya tarik lagi dari zona terendah di tanggal, let's say ini 7 Oktober ya, maka kemungkinan potensi saya extend seperti ini, lalu kemudian saya asumsikan bahwa ini adalah support 1, lalu kemudian ini adalah support 2. Yang paling ideal, sebetulnya kalau kita saksikan dari sini, maka kemungkinan potensi yang paling ideal adalah area 1888 ataupun 1890. Saya mengambil dari perpanjangan atau extension dari garis support kedua kita, dan juga historical price di kisaran 1890. Jadi ini yang paling ideal untuk melakukan buy on dip. Kemudian area support pertama saya perkirakan juga tidak akan jauh dari area biru tersebut 1898. Dan itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya menemukan area yang cukup cocok, cukup layak untuk Anda pertimbangkan dilakukan buy, which is good. Dan semoga TP pertama kita nyaris tersentuh, karena TP pertama kita akan berada di 1903.50, sementara TP kedua adalah 1911.00. Sementara stop loss saya gunakan di 1889, yang lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini adalah zona ideal sebetulnya untuk melakukan buy berikutnya. Tapi apapun yang terjadi, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Akrodana.